Jiwa psikopat. 21. Tambah. Pukul jam 9:20. Ku dengar sebuah langkah kaki ke dekat ke arah gubuk, menginjak rerumputan dan ranting kering. Aku terkesiap, dan langsung bersiap di tempatku, duduk tenang di atas kursi kayu tua, untuk menyambut sopir sekaligus bodyguardku itu. Kok sepi? Apa mereka tidur ya? Suara itu terdengar dari luar, suara yang sangat familiar dan sangat aku tunggu. Bandi sudah datang. Bos, panggilnya dari luar. Aku tak menyahut. Dia sedang memanggil bosnya yang bahkan sudah berada di kantor polisi saat ini. Si bos kemana sih? Kok gak nyahut? Masa ya mereka udah pergi? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Bos, panggilnya lagi. Aku mendengar langkah Bandi kian mendekat ke arah pintu masuk. Aku semakin bersiap menyambutnya. Klek. Pintunya terbuka. Bos, panggilnya lagi. Lampu di ruangan ini sengaja aku matikan, agar Bandi tak dapat melihatku yang duduk santai di tempat bos sebelumnya. Bandi langsung masuk, tanpa tahu kalau aku sudah menantinya sejak tadi. Dia menutup pintunya. Kok gelap sih? Pasti mereka tidur deh. Gumamnya. Bandi sepertinya mencari saklar lampu. Aku tak mengeluarkan suara. Senyap. Klik. Bandi menekan saklar lampu. Seketika ruangan yang tak berjendela itu terang benderang. Bandi berbalik padaku. Hai, sapaku santai. Mengulas senyum padanya yang baru saja masuk. Alangkah terkejutnya Bandi saat melihatku. Bisa terlihat dari roman wajahnya dan gestur tubuhnya yang sedikit mundur begitu melihatku. Bos. Ucapnya gelagapan. Kenapa segugup itu? Santai aja. Ucapku. Aku beranjak dari tempat dudukku dan berjalan pelan mendekatinya. Bandi mundur perlahan. Kenapa bos ada di sini? Tanyanya gugup lagi. Enggak ada apa-apa. Gue cuma lagi main. Nunggu teman gue datang. Coba ku santai. Bandi tak bertanya lagi. Sudah dapat kupastikan dia ingin melarikan diri. Tapi aku segera mengunci pintunya dari dalam. It's time to have fun. Like. Yeah, I can't wait. Aku mendekat padanya dengan sikap yang sangat santai. Dia tak bisa melarikan diri dariku. Bos, jangan salah paham dulu. Bandi tampaknya telah tahu kalau aku sudah mengetahui alasanku ada di sini. Ya, bagaimana dia tak tahu? Karena bos tuanya itu tak ada di sini. Dan ini adalah tempat penyekapan itu. Salah paham gak akan terjadi kalau memang nama lu gak disebut dalam masalah ini. Gue bukan tipe orang yang asal nuduh. Gue nuduh karena memang ada bukti. Dan bukti itu gue dapat langsung dari si Pak Tua. Ucapku. Bos, gue. Bandi ingin membela diri. Namun dia tak mampu. Tentu saja karena memang dia terlibat. Bukan? Kenapa lu lakuin ini sama gue, Ban? Salah gue apa? Apa gaji dari gue kurang selama ini? Aku masih bertanya dengan intonasi yang santai. Bos, maafin gue. Gue gak ada jalan lain, bos. Cuma ini satu-satunya cara supaya gue bisa dapat uang dalam waktu sehari. Secara tak langsung dia mengakui. Lalu, apa perlu melibatkan Larissa dan menjadikannya sebagai umpan? Bos, non Larissa sangat berarti buat lu. Makanya gue jadiin dia umpan. Karena gue pikir lu gak akan pernah sayang buat keluarin uang sebanyak apapun demi dia. Tapi gue gak ada niat buat sakiti non Larissa. Jelasnya. Dan karena ulah lu ini, Larissa dapat perlakuan gak baik dari si Pak Tua. Itu yang bikin gue amat marah, Ban. Gue gak suka siapapun nyakitin fisik Larissa. Aku mendekatkan wajahku padanya. Aku menatapnya tajam. Tapi Bandi menghindarinya. Bos, ampuni gue. Gue ngelakuin ini karena memang kepepet. Gue gak mau mengorbankan anak istri gue cuma karena gak bisa bayar hutang. Si bos bilang dia akan ambil istri gue buat dijual kalau gue gak bisa bayar dalam waktu sehari lagi. Makanya gue nekat, bos. Gue gak mau istri gue jadi mangsa. Bandi membeberkan alasannya menculik Larissa. Lu ngelakuin kesalahan tapi lu takut keluarga kecil lu jadi sasaran. Kalau lu gak sanggup hadapi akibatnya, kenapa lu coba-coba buat berhutang? Maaf, bos. Gue nyesel. Bandi menangkupkan kedua tangannya di depanku, memohon untuk dimaafkan. Aku tersenyum. Gue orangnya pemaaf kok, tapi setiap perbuatan buruk harus selalu ada balasannya. Iya gak?
ucapku. Kemudian, piuk, beruak. Tanpa basa-basi, aku memukul wajahnya dan membantingkan tubuh kekar itu ke lantai dinding. Hingga dinding yang terbuat dari papan GRC itu rusak menjadi kepingan. Gue bisa maafin, tapi gak bisa lupain, teriakku. Kemudian aku mengangkat kerah bajunya, hingga tubuh Bandi kembali berdiri. Apakah dia pikir karena badannya lebih besar dariku, aku takkan sanggup melawannya? Meski tubuhnya lebih kekar dariku, tapi tinggi kami sama, dan tubuhku cukup kekar untuk pria berdarah Eropa. Apalagi aku memiliki stamina yang prima. Aku takkan kalah olehnya begitu saja. Kau tahu kenapa Larissa tadi mencemaskan aku sebelum pergi? Karena dia tahu bagaimana amukanku saat aku marah besar. Aku bisa melakukan apapun termasuk menghabisi lawanku. Lu salah berurusan sama gue, Ban. Gue bukan orang mudah melupakan sebuah kesalahan. Sampai kapanpun kesalahan yang orang lakukan bakal selalu gue ingat. Dan itu menjadi sebuah dendam buat gue. Tuturku. Maafin gue, bos. Gue nyesel. Bandi meminta maaf lagi. Salah lu adalah melibatkan Larissa yang sedang hamil. Lu udah kasih bahaya buat dia dan anak gue. Itu yang gak bisa dimaafkan. Bentakku. Aku menjatuhkan Bandi ke lantai dan naik ke atas tubuhnya. Piug. 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 Aku memukulinya terus-menerus tanpa henti. Wajah Bandi mulai mengeluarkan darah akibat pukulanku. Aheh. Erangnya, pelipis, hidung hingga bibirnya berdarah. Aku tak mau berhenti. Aku ingin melakukan lebih dari ini. Ketika aku ingin terus melakukannya, Bandi menahannya kepala tanganku dengan tangannya. Tenaganya tak kalah kuat dariku. Dia bangkit dan mendorongku kencang. Hingga aku terjatuh. Dia mendekat padaku. Gue udah minta maaf. Tapi lu yang minta urusan ini tambah panjang. Jangan salahin gue kalau gue balas lu. Ucapnya dengan tatapan murka. Piug. Piug. Bandi menyerang perutku dengan kepalan tangannya yang besar. Aku merasakan hantaman keras di perutku berkali-kali, hingga aku memuntahkan darah segar. Gak tahu diri. Hinaku sengaja. Sialan. Teriaknya. Dia kemudian mengangkat tubuhku dan gantian membantingkannya ke lantai tanah. Ahah. Erangku. Seluruh tubuhku rasanya sangat sakit sekarang. Bandi naik ke atas punggungku. Dia menghantamkan kepalan tangannya ke kepalaku sekencang yang dia bisa. Lebih baik lu mati, ucapnya. Seakan dia kesetanan dan ingin menghabisiku. Pukulan demi pukulan aku dapatkan di kepalaku. Aku sudah keliengan. Kepalaku sangat sakit. Rasa pusing melanda bercampur dengan sakit yang amat sangat. Sementara Bandi malah semakin menjadi. Dia tampaknya benar-benar ingin menghabisiku. Lu harus mati, Jason. Karena kalau lu mati, gak akan ada bukti yang bisa jerat gue. Teriaknya lantang padaku. Aku sudah tak berdaya. Pukulan di kepala membuat kekuatanku berkurang. Kurasakan Bandi menjerat leherku dengan sebuah tali. Dia menariknya erat-erat. Aku mulai kesulitan bernafas. Tanganku meronta-ronta mencakar tanah. Hakah aku kesulitan bernafas sekarang? Apakah aku akan mati sekarang? Sayang, aku tunggu di rumah. Bayangan Larissa melintas di benakku. Seakan dia tengah menungguku. Tidak. Aku tak boleh mati di sini. Larissa dan anak kami menungguku. Aku harus bisa pulang. Aku mengumpulkan segenap kekuatan yang tadi sempat berkurang. Aku harus tetap berjuang. Aku harus pulang. Larissa sudah memasak makanan enak untukku. Dan kami akan mandi bersama. Aku meraih tali yang menjerat leherku itu. Berusaha memasukkan jariku di antara tali dan leher. Agar leherku tak terjerat lagi. Meski sulit, tapi aku bisa melakukannya. Bandi makin mengencangkan jeratannya padaku. Tapi aku tak mau kalah begitu saja. Aku tak pantas mati di tangannya. Aku berhasil menarik tali darinya dengan kekuatan yang kukumpulkan tadi. Lalu dengan cepat aku berbalik dan menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Aku gantian memukulinya sepuasku. Wajah hingga perutnya jadi sasaranku. Lalu aku ambil tali tadi dan mengikatkan tali itu ke tangannya dari belakang. Bandi ingin melepaskan diri dan ingin menyerangku. Tapi aku takkan memberikannya kesempatan untuk menghabisiku seperti tadi. Aku tak mau mati konyol di tangannya. Uhuk. Bandi mengerang dan terbatuk-batuk, darah segar dimuntahkannya. Wajah Bandi sudah babak belur. Kemeja berwarna biru langitku sampai terciprat oleh darahnya. Aku sudah seperti seorang psikopat sekarang.
Aku tak kasihan sama sekali. Tadi dia mencoba untuk menghabisiku. Aku membalas ini sebagai perlawanan. Aku tidak bersalah. Melihat Bandi seperti itu, aku masih merasa tak puas. Aku ingin lebih. Jiwa psikopat tampaknya tumbuh padaku kini. Aku melihat sebuah batu besar di pojokan ruangan itu. Tiba-tiba pikiranku menjadi gila. Bukankah lebih asyik jika melakukan sesuatu yang lebih? Aku menyunggingkan senyum jahat. Aku meraih batu itu. Lalu aku naik ke atas tubuh Bandi lagi. Aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi untuk menjatuhkan batu itu tepat di kepala Bandi. Akal sehatku seolah hilang. Aku tak memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya. Aku fokus untuk melenyapkannya. Brak. Pintu gubuk didobrak. Raihan dan Jameson masuk. Astagfirullah, Kak Jason. Jangan! Teriak Raihan yang langsung menghampiriku cepat. Dia mengambil batu itu dariku dan membuangnya. Sadar, Kak. Raihan mengguncang tubuhku sekencang mungkin. Agar aku sadar kalau aku hampir menghabisi Bandi. Raihan menarikku dan menjauhkan aku dari Bandi. Kak, sadar, Kak. Raihan masih berusaha menyadarkan aku. Astagfirullah, ucapku. Aku perlahan mulai tersadar. Apa yang tadi aku lakukan salah? Akal sehatku mulai kembali. Raihan memelukku. Aku balas memeluknya. Beberapa polisi datang kemudian. Jameson menghubungi polisi setempat untuk menangkap Bandi. Beruntung saat aku melakukan tindakan tadi, polisi-polisi itu belum datang, sehingga mereka tak melihat aksiku. Bandi dibawa oleh polisi. Jameson dan Raihan membantuku berjalan. Aku sudah tak kuat lagi. Kepalaku sangat sakit, terlebih lagi leherku ini. Tempat itu dipasangi garis polisi. Kami semua pergi dari tempat itu. Ini sudah usai. Semoga tak terjadi hal serupa. Baik pada Lerisa ataupun pada setiap wanita di luar sana. Hikmah yang dapat